Adriel sekarang ini sedang rewel dan ingin kembali ke Timezon tadi. Memang Felicia membawanya pergi setelah berbicara dengan Mama Fanny dan juga Nenek Vivin tadi. Mama Il mau ke sana lagi, pekik Adriel kepada Felicia. Adriel terus meronta-ronta di gendongan Felicia, hingga membuat Felicia kewalahan dengan tingkah sang anak. Semua orang yang berada di sana pun melihat Felicia dan juga Adriel. Iya, kita ke sana, tapi kamu harus tenang, ucap Felicia dengan lembut. Akhirnya Adriel pun lebih tenang lagi dan menurut dengan sang mama. Saat mereka akan berjalan menuju kembali ke mall, dari arah depan ada sebuah truk yang sepertinya mengalami remblong dan membanting setir ke kiri. Mobil itu mengenai kerumunan orang yang sedang menunggu kedatangan bis. Felicia dan juga Adriel kebetulan masih ada di tempat, baru saja akan pergi dari sana. Adriel melihat ada truk besar menuju ke arah dia dan juga sang mama. Dia segera mendorong Felicia hingga terjatuh ke samping, sedangkan truk tersebut pun mengenai Adriel. Truk itu mengenai bagian kepala dan juga tangannya. Felicia yang terkejut saat sang anak mendorongnya tak sempat untuk menarik tangan sang anak. Hal itu membuatnya terkejut saat Adriel sudah tergeletak lemas di bahu jalan. Adriel terus mengeluarkan darah dari tangannya dan juga keningnya. Adriel, pekik Felicia menghampiri sang anak. Kondisi Adriel terlihat cukup parah karena darah yang terus keluar. Kesadaran yang terus saja hilang membuat Felicia lebih khawatir lagi. Banyak korban berjatuhan atas tragedi ini. Bahkan Felicia yang melihat kondisi sekitar, semua orang sudah berdarah-darah dan juga banyak orang yang sudah berkerumun menolong. Adriel, sayang bangun. Pekik Felicia histeris melihat sang anak sudah berlumur darah. Ma, sahut Adriel pelan hingga akhirnya dia tak sadarkan diri. Membuat Felicia lebih khawatir lagi. Sayang, bangun nak, teriak Felicia. Bu, tunggu ambulans datang, ucap ibu-ibu yang tak tega melihat Felicia menangis di depan anaknya. Tak lama ambulans pun datang dan membawa para korban. Adriel yang dibawa ke rumah sakit Adiguna. Karena rumah sakit itu adalah rumah sakit terdekat dari mall dan juga fasilitasnya yang cukup lengkap dan terbaru. Sampai di rumah sakit, Adriel langsung dibawa oleh dokter menuju ke ruang operasi karena luka yang cukup parah. Di bagian tangannya darah terus saja mengalir. Felicia sudah sangat khawatir sehingga ia lupa untuk mengabari Mbok Sumi dan keluarga. Astaga, Mbok Sumi. Pekik Felicia baru ingat bahwa dia harus mengabari keluarganya. Halo Nduk, ada apa? Bo. Hiks. Nduk, kamu kenapa? Nduk, kamu kok nangis? Bob, Real Mbok. Real kenapa Nduk? Real masuk rumah sakit, dia tadi kecelakaan Mbok. Felicia sudah tidak bisa lagi menahan tangisannya yang akhirnya jatuh juga. Rasanya sesak dadanya saat mengingat peristiwa tadi, di mana sang anak menjadi korban karena kurang waspadanya Felicia tadi. Astagfirullah Fel, kamu sekarang di mana Nduk? Biar Mbok sama mbakmu ke sana. Felicia pun memberitahu rumah sakitnya kepada Mbok Sumi dan tak lama-lama mereka semua pun datang. Fel, panggil Mbak Suci sangat khawatir sama seperti Felicia. MBK, jawab Felicia kemudian memeluk MBK Suci. Kamu yang sabar ya, ucap Mbak Suci menenangkan sang adik angkatnya. Nduk, bagaimana ini bisa terjadi Nduk? Tanya Mbok Sumi. Felicia pun memberitahukan tentang awal mula terjadinya kecelakaan. Adriel mendorongnya agar dia tidak terkena badan truk, namun sialnya Adriel lah yang terkena. Ya sudah, kalau gitu kita tunggu saja sampai dokter keluar ya,
sahut Bo Sumi menenangkan Felicia. Mereka semuanya pun duduk di depan ruang operasi dengan beberapa keluarga korban tabrak lari tersebut. Beberapa saat dokter pun keluar dan mendekati keluarga Felicia. "Dok, bagaimana keadaan anak saya, dok?" tanya Felicia. "Anak ibu sekarang sedang kritis dan butuh donor darah AB. Namun donor darah yang dibutuhkan sekarang tidak ada pasokannya. Darah itu termasuk darah yang langka dan hanya ada beberapa saja. Bahkan kami juga sudah berkoordinasi dengan rumah elit lain, tetapi pasokan darah tersebut sangatlah langka sekarang ini. Mungkin butuh beberapa waktu untuk mendapatkannya. Tapi anak ini tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Jika ada keluarga pasien yang memilikinya maka diharapkan secepatnya saja untuk mendonorkannya," sahut dokter tersebut membuat kaki Felicia lemas. Ia pun akan terjatuh tapi untung saja Mbak Suci segera menangkap Felicia. "Dok, kira-kira butuh berapa lama untuk bertahan sampai mendapatkan donor darah?" tanya Mbak Suci. "Mungkin sekitar 6 jam saja, namun kami tidak bisa memastikan apakah pasokan darah akan ada atau tidak," ucap dokter tersebut. "Bagaimana ini, Nduk?" tanya Mbok Sumi dengan takutnya. "Kalau ada ayah pasien pasti akan sangat membantu. Saya hanya mengingatkan bahwa kita cuma waktu 6 jam saja untuk menyelamatkan pasien ini. Jika melebihi waktu ini maka kita tidak bisa memastikan lagi bagaimana kondisinya," ucap dokter tersebut kemudian pergi meninggalkan Felicia dan keluarga lainnya. "Mbak, ini gimana?" tanya Felicia dengan takut dan juga bingung. "Fel, kamu harus tenang, kita cari cara yang terbaik ya, Fel," sahut Mbak Suci menenangkan Felicia. "Fel, kamu harus sabar, kita cari cara bareng-bareng ya," lanjut Mbak Mala. 1 jam berlalu dan dokter sudah mengatakan pasokan darah masih tidak ada. Mungkin besok baru ada karena jenis golongan darah AB termasuk salah satu golongan darah yang susah didapatkan. "Nduk, lebih baik kamu bicara sama ayah dari Adril," sahut Bo Sumi sudah tidak tega melihat sang cucu harus menahan sakit. "Fel, apa yang dikatakan Bo Ibu benar," ucap Mbak Suci setuju dengan ucapan Bo Sumi. Felicia terus aja memikirkan hal tersebut dengan air mata yang terus saja mengalir tak kuasa melihat sang anak. Apakah sekarang ini dia harus memohon kepada Ziko untuk membantu sang anak? Hanya Ziko yang bisa melakukannya karena dia adalah ayah dari Adril. Sedangkan Ziko yang sedang berada di kantor terkejut akan suara pecahan figura yang tiba-tiba saja jatuh dan pecah. "Astaga, ada apa ini?" ucap Ziko karena hatinya langsung merasa tidak tenang. Karena sudah waktunya untuk pulang, Ziko pun membereskan berkas-berkasnya. Lebih baik pulang saja karena dia juga kurang fokus dalam bekerja. Ziko pun memilih pulang dengan Adi yang mengemudikan mobilnya. Entah kenapa hatinya terus saja merasa gelisah dari tadi tidak tenang. Sampai mansion, Ziko segera masuk dan bersih-bersih diri sebelum makan malam dengan keluarganya. Sedangkan Mama Feni dan Nenek Vivin sedang berada di dapur dengan tetap memasang wajah sedih dan murungnya. "Bu, apakah ibu tidak curiga sama ibu dari bocah yang mirip sama Ziko tadi? Sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu deh," sahut Mama Feni. "Iya, Fen. Ibu juga ngerasa seperti itu," jawab Nenek Vivin. Setelah itu mereka pun segera ke meja makan karena para pelayan sudah selesai menyiapkan makanan. Ziko juga sudah turun dan bergabung dengan yang lainnya. Sedangkan Felicia berpikir keras dan mencari solusi yang terbaik untuk sang anak. Dia juga tidak punya pilihan lain selain meminta ayah kandung sang anak untuk membantunya. Karena golongan darah Felicia tidak sama dengan sang anak, maka hanya itu adalah satu-satunya cara yang bisa Felicia lakukan untuk menyelamatkan sang anak.
Aku akan ke ayah Adril untuk meminta bantuan. Sahut Felicia mengalihkan pandangan semua orang kemudian melihatnya. Kamu yakin, Vel? Tanya Mbak Mala. Iya, Mbak, aku yakin. Karena sekarang yang terpenting adalah keselamatan Ril. Ucap Felicia dengan yakin. Dia akan melakukan apapun jika itu demi sang anak karena sekarang hidupnya hanya untuk sang anak. Apa perlu Mbak temenin Vel? Tanya Mbak Suci menawarkan diri. Enggak usah Mbak, Feli bisa sendiri. Feli mohon untuk temani Ril dulu, kalau ada apa-apa tolong langsung kabari Feli ya Mbak. Sahut Felicia. Iya, Vel. Kamu hati-hati ya, ucap Mbak Suci. Iya, Mbak. Kalau gitu Feli pergi dulu. Sahut Felicia kemudian pergi dari rumah sakit dan berencana untuk ke perusahaan saja dulu, siapa tahu Ziko masih berada di sana. Saat sampai perusahaan, Felicia segera bertanya ke security apakah bos mereka masih ada atau tidak. Pak, mau tanya Pak Zikonya masih ada atau sudah pulang ya? Tanya Felicia. Maaf Mbak, Pak Zikonya sudah tidak ada di ruangan, tadi baru saja pulang. Ucap security tersebut. Oh ya sudah, kalau begitu Pak mari. Pamit Felicia meninggalkan security tersebut. Sekarang dia tidak tahu harus kemana karena dia tidak tahu alamat dari mantan bosnya. Harapannya sekarang sudah sangat kecil. Apalagi sekarang sudah lewat 3 jam yang artinya waktunya tinggal 3 jam lagi untuk menyelamatkan sang anak. Felicia tidak boleh menyerah dan harus terus berusaha. Tak lama dia melihat Mbak Nina yang kebetulan baru saja keluar dari kantor membuat Felicia langsung menghampirinya. Mbak Nina, panggil Felicia. Feli, kamu dari mana aja dan kenapa di sini? Tanya Mbak Nina terkejut saat melihat Felicia berada di depannya. Mbak, Feli gak bisa jelasin sekarang tapi Feli boleh minta bantuannya. Ucap Felicia dengan sejuta harapannya. Kamu butuh bantuan apa? Selama Mbak bisa bantu pasti akan Mbak bantu. Ucap MBK Nina. Mbak, aku butuh alamat Pak Ziko. Sahut Felicia membuat MBK Nina mengerenyitkan dahinya. Buat apa? Tanya Mbak Nina karena dia tidak bisa langsung memberikan alamat bosnya itu ke sembarang orang. Mbak, ini sangat penting. Ini menyangkut hidup dan mati Feli Mbak. Feli mohon. Mohon. Felicia membuat Mbak Nina tidak tega dan segera memberitahukan di mana alamat bosnya itu. Meskipun ia tidak tahu untuk apa Felicia mencari alamat Pak Ziko. Segera setelah mendapatkan alamat tersebut, Felicia pun berterima kasih kepada Mbak Nina dan segera pergi ke alamat yang sudah diberikan dari Mbak Nina tadi. Sayang, kamu harus bertahan ya nak, mama sedang menuju ke papamu. Gumam Felicia dengan tangisannya yang terus saja turun. Di dalam taksi menuju ke rumah Ziko, mantan bosnya itu sekaligus ayah dari anaknya. Sampai di sebuah rumah besar, Felicia segera turun dan mencoba untuk menekan bel pintu rumah. Dia berharap Ziko akan segera keluar dan mau mendonorkan darahnya untuk sang anak. Sedangkan di dalam, Ziko dan seluruh keluarga sedang makan malam dengan damai. Bel pintu berbunyi membuat mereka menghentikan makannya dan menyuruh Bilastri untuk membukakan pintu. Siapa yang menekan bel di jam segini, karena jarang sekali ada tamu yang berkunjung ke sini. Ditolong lihat siapa ya, kalau gak penting lebih baik jangan dibukakan. Ucap Papa teguh. Baik, Tuan. Ucap Bilastri ke depan dan melihat siapa yang datang. Gerbang pun terbuka dan menampakkan Felicia yang sedang menangis. Dia berharap agar Ziko mau menolongnya karena hidup dan matinya sekarang tergantung dengan Ziko. Ada yang bisa kamu bantu Mbak? Tanya Bilastri yang membukakan pintu gerbang. Bu, Pak Zikonya ada? Tanya Felicia dengan hati-hati. Ada apa ya Mbak?
Tanya Bilastri. Bu, saya mohon pertemukan saya dengan Pak Ziko, ada sesuatu yang penting yang harus saya bicarakan. Mohon Felicia dengan air mata yang sudah berjatuhan. Bilastri sendiri tidak tega hingga akhirnya dia pun menyuruh untuk Felicia agar menunggu. Kalau begitu Mbak tunggu sebentar, saya akan bilang ke Tuan Muda dulu. Ucap Bilastri kemudian menutup kembali gerbangnya. Dia segera menuju ke dalam di mana Ziko dan keluarganya sedang makan malam. Maaf Tuan mengganggu. Di depan ada seorang wanita yang sedang mencari Tuan Muda. Ucap Bilastri. Saya. Siapa Bi? Tanya Ziko. Kurang tahu Tuan, sahut Bilastri. Zik, apa kamu nyakitin orang? Tanya Mama Feni. Enggak mah. Ziko sendiri juga gak tahu. Ucap Ziko. Ya sudah, lebih baik kamu temui aja deh kok, ucap Nenek Vivin. Ya sudah kalau begitu suruh saja ke dalam Bi, ucap Papa Teguh. Setelah itu Bilastri pun keluar dan menyuruh Felicia untuk masuk ke dalam. Mbak silahkan ke dalam, Tuan menyuruh untuk masuk. Ucap Bilastri. Felicia pun segera masuk namun tetap di belakang Bilastri. Silahkan Mbak, ucap Bilastri. Semua orang pun melihat ke arah Bilastri. Namun saat Felicia maju Ziko pun terkejut. Mama Feni dan Nenek Vivin terkejut karena mengenal wajah Felicia meskipun wajahnya sudah sangat sembab karena banyak menangis. Felicia, kenapa kamu kesini? Tanya Mama Feni mendekati Felicia. Mama kenal Felicia? Tanya Ziko melihat sang mama memanggil Felicia. Ziko bingung karena sang mama ternyata sudah mengenal Felicia. Padahal setahu Ziko mamanya tidak pernah bertemu dengan Felicia.